Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Panginhutan Simatupang SPDK, peserta Laser Angkatan 22 kelompok 4, nomor absen 36. Voice note kali ini akan membahas tentang Smart ASN. Pengampu materi Bapak Dr. Anlus Muhammad Kafi Tambunan MSI, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Pada voice note kali ini akan membahas apa itu Smart ASN, aparatur sipil negara yang seperti apa yang bisa disebut Smart ASN. Oleh karena itu perlu memahami 4 pilar literasi digital versi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ada 4 pilar literasi digital versi Kominfo. Masyarakat perlu memahami sehingga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah digital skills, yaitu memahami perangkat keras dan lunak TIC serta sistem operasi digital. Yang kedua adalah digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga adalah digital etik, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. Keempat adalah digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo membentuk roadmap literasi digital tahun 2020 sampai 2024. Pilar kemampuan berkomunikasi masuk ke dalam budaya digital, pilar etika dalam teknologi masuk ke dalam etika digital, keamanan pribadi maupun keamanan perangkat tergabung dalam aspek keamanan instrumen ini untuk mengukur tingkat literasi digital di masyarakat. Pada video pertama terkait dengan inspirasi desa, itu Desa Punggul disebut sebagai desa digital, yaitu desa digital, desa percontohan terbaik di Bali maupun di Indonesia. Proses digitalisasi di Desa Punggul dirintis sejak tahun 2015 dengan membangun infrastruktur jaringan internet gratis di 7 Banjar dan kamera pemantau di 32 titik. Pada tahun 2019 menjadikan Desa Punggul sebagai desa percontohan digital. Proses digitalisasinya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat. Salah satu contoh inovasi pelayanan dalam bidang kependudukan dan membuat program sistem informasi administrasi, sistem administrasi desa dan kelurahan. Oleh karena itu masyarakat mengurus surat hanya butuh waktu 5 menit saja. Membuat sistem informasi geografis, kemudian mudah diakses oleh masyarakat, dan sistem informasinya mendapatkan data yang lebih akurat. Membuat aplikasi Klik Tanahku untuk mengurangi sengketa pertanahan. Kemudian ada lagi aplikasi Pasar Rakyat, yaitu untuk menjual hasil panen masyarakat. Di kantor desa tersebut juga disediakan salah satu ruangan khusus untuk melatih IT yang diikuti oleh 10 pemuda dari desa, agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sesuatu yang inovatif dalam melayani masyarakat untuk bisa mengikuti literasi digital. Pada video kedua, bagaimana agar literasi digital berjalan dengan baik? Ada 4 aspek. Yang pertama, cakap bermedia digital atau cakap digital. Yang menjadi indikator cakap digital yaitu kecakapan secara efektif dengan memanfaatkan media digital dengan tujuan yang positif, tidak menyalahgunakan kemampuan kognitif untuk mencari keuntungan pribadi atau juga merugikan orang lain. Seperti contoh konten YouTube yang tak sesuai dengan judulnya. Dari aspek politik, sifatnya mencari pengaruh orang lain, maka perlu kita berhati-hati. Dan aspek yang kedua ialah etika bermedia digital. Apa tujuan kita menggunakan media digital?
Contohnya di rumah tidak bisa bertutur sapa di rumah. Orang tua memanggil anaknya dan anaknya tidak mendengar karena asik bermedia dan memberikan komen atau pendapat di media. Harus memakai etika. Aspek yang ketiga bagaimana literasi digital berjalan dengan baik, yaitu budaya bermedia digital. Mewujudkan kecakapan digital timbul karena kebiasaan menggunakan media digital. Aspek yang keempat adalah aman bermedia digital. Itu dengan kemampuan kita bisa memproteksi utama perangkat yang kita gunakan. 4 variabel yang saling terkait satu sama lain harus bisa diaktualisasikan dalam kedudukan dan peran kita. Mengaktualisasikan, menjalankan hak dan kewajiban, dan juga khusus dalam kita berperilaku sehari-hari maupun bekerja di kantor. Berikut tentang penipuan digital. Itu akan bisa berjalan mulus apabila kita kurang memiliki skill dan kemampuan di dalam bermedia digital. Atau barangkali kita mudah tergiur dengan janji-janji dan tawaran-tawaran yang menguntungkan. Padahal di balik itu banyak tipuan-tipuan yang dilakukan. Kemudian mengenai rekam jejak digital. Apa yang kita ucapkan dalam bermedia digital dipublikasikan akan tetap ada. Oleh sebab itu, pikirkan matang-matang sebelum kita mempublikasikan informasi, apalagi yang terkait dengan pribadi kita. Karena itu semua akan dilihat oleh anak cucu kita nantinya. Kalau positif yang kita lakukan, maka positiflah kita di mata mereka. Jadi seperti apa itu aparatur sipil negara yang disebut Smart ASN? Apabila dia memahami apa yang menjadi kedudukan dan perannya, kemudian hak dan kewajibannya, dan juga kode etik dan sikap perilakunya yang paling utama, bisa dikategorikan sebagai Smart ASN. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, seorang aparatur sipil negara yang smart, yang pertama harus memahami dan bisa mengaktualisasikan kedudukan dan perannya, hak dan kewajibannya, kemudian kode etik dan sikap perilakunya. Yang kedua, seorang ASN mempunyai Smart ASN apabila memiliki kemampuan literasi digital yang dapat diaktualisasikan baik di tempat bekerja maupun di lingkungan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dengan didukung oleh yang pertama, cakap bermedia digital. Kedua, membudayakan dalam aktivitas sehari-hari untuk bermedia digital. Kemudian yang ketiga, mempunyai etika dalam bermedia digital. Dan yang keempat, bisa memproteksi dirinya, memproteksi perangkat yang digunakannya agar aman dalam bermedia digital. Demikianlah voice note tentang Smart ASN. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih.